Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isna Masyiatoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan murah rezeki, panjang umur, kesehatan, keselamatan serta kehidupan yang barokah. Tak lupa juga untuk kalian para pejuang garis 2, semoga kalian segera diberikan momongan ya. Amin amin Allahumma amin. Share kegiatanku pada video kali ini. Kali ini tuh aku berkegiatan di kandang ya teman-teman ya. Dan kenapa aku berkegiatan di kandang? Karena sapiku mau beranak ya teman-teman. Dan karena kita itu, aku sama Pak suami sebelum ini belum pernah punya sapi dan belum pernah untuk nanganin sapi beranak. Jadi ini aku dibantuin sama bapak mertua juga sama emak mertua. Karena kalau sebelum-sebelumnya belum pernah nanganin sapi beranak, itu kan pasti kita belum punya pengalaman ya teman-teman. Jadi kita emang nol banget untuk pengalaman. Kita bisanya Pak Su bisanya tuh cari rumput, bersihin kandang gitu ya. Dan aku pun untuk bersihin kandang itu jarang banget ya teman-teman. Waktu dulu itu aku setiap sore selalu bersihkan kandang ya. Dan karena emak mertua itu biasanya kan kerja di pabriknya itu tutup, jadi emak mertua karena nggak kerja bantuin bersihin kandang ya, bantuin anaknya bersihin kandang. Dan ini tuh tadi ada cerita ya teman-teman. Sapiku itu kan udah keluar gitu kan kakinya, tapi belum mau melahirkan. Karena kalau sapi melahirkan itu kan dia harus jongkok, dan dia tuh nggak mau jongkok ya teman-teman. Dia tuh masih berdiri gitu. Dan ternyata dia tuh nunggu waktu yang tepat gitu, karena ini tuh keluarnya nunggu barengan gitu sama suara azan ya teman-teman. Masya Allah, waktu ada suara sebelum azan, baca doa sebelum azan itu ya, dia tuh udah jongkok, udah duduk gitu. Dan waktu ada suara azannya tuh dia baru mau beranak. Dan alhamdulillah lah beranak, keluar dengan selamat dengan jenis betina. Alhamdulillahirabbil alamin. Betina nggak apa-apa, jantan pun nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Dan ini ada cerita, kita tuh lagi makan di kandang. Kenapa? Karena tadi sebenarnya waktu aku nungguin itu aku belum masak ya teman-teman. Dan ini kita makan itu 2:30 baru makan ya teman-teman. Karena dari pagi tuh aku nungguin Dedek Zanuba sekolah, terus aku pergi ke pasar buat beli bahan kue karena aku dapat pesanan kue gitu buat besok. Dan setelah dari pasar terus ada orang datang ke rumah, katanya sapinya mau beranak. Jadi aku sama Pak Su tuh gercep pergi ke kandang gitu untuk nungguin gitu ya teman-teman. Dan 1:30 itu aku baru pamit pulang buat masak gitu. Dan aku masak seadanya aja. Aku masak sayur asem pakai daun ubi rambat yang ada di depan rumah sama ikan goreng. Ini tuh ikannya aku goreng garing banget. Alhamdulillah kita makan di kandang. Kalau makan di kandang tuh nggak ada bau gitu ya teman-teman ya. Maaf kalau teman-teman ada yang jijik, aku mohon maaf banget. Tapi kalau aku misalkan makan di kandang kambing, aku nggak doyan ya teman-teman, karena baunya kambing sama sapi tuh beda. Kotorannya, kencingnya itu udah beda ya teman-teman. Dan ini udah selesai makan ya, udah lama gitu. Terus kita ngemil karena tadi tuh Pak suami sempet bakar singkong gitu, karena anakku yang kecil tuh udah ngeribetin, udah bilang, udah ayah, adek tuh lapar ayah, buruan bakar singkongnya gitu. Dan waktu singkongnya udah mateng, aku udah ke kandang gitu bawa bekal, bawa makan siang ya. Tapi kita makan siangnya bukan pada jamnya lagi, udah jam 2 lebih, hampir 2:30 gitu. Dan ini tuh kita berasa nyaman gitu ya. Di kandang tuh berasa nyaman. Apa karena kita tuh seneng gitu ya menyambut keluarga baru. Kenapa aku bilangnya keluarga baru? Karena untuk sapi itu kan udah kayak anak kita sendiri ya. Untuk makan aja kita
yang cariin rumput, bukan aku ya, maksudnya kita itu Pak Su ya teman-teman. Aku nggak pernah cari rumput, aku nggak bisa karena aku basicnya emang bukannya sombong, bukannya gaya, aku emang terlahir di kota dan aku emang nggak bisa untuk cari rumput. Kalau untuk nyapu kan bisa ya, karena kan perempuannya emang pada hakikatnya dia emang dilahirkan untuk beberes. Jadi kalau untuk sapu-sapu kandang sih aku bisa. Kenapa keluarga baru? Karena kalau sapi itu kan udah kayak anak kita sendiri, rumput aja dicariin, terus nanti kotorannya dibuangin gitu kan. Dan lanjut, ini tuh udah sore hari ya teman-teman, aku tuh udah mau pulang, tapi aku mau sapu-sapu dulu mumpung aku di sini ya teman-teman, karena emang aku kan jarang bersihin kandang, maksudnya jarang banget ke kandang. Jadi mumpung aku di kandang, jadi aku bersihin ini. Aku lipat dulu untuk karungnya, karung yang tadi buat alas duduk Zanuba ya teman-teman. Dan ini aku mau sapu-sapu dulu. Kalau aku sapu-sapu kandang itu selalu full bersihnya ya teman-teman, mulai dari ya pokoknya semuanya aku bersihkan gitulah, aku sikat habis. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih? Untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku ini, yang baru menemukan channelku ini, hai, perkenalkan, aku Isna Masyita, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, yang sekarang tinggal di desa di rumah kayu sederhana. Bantu aku ya teman-teman untuk mengembangkan channelku ini supaya bisa lebih berkembang lagi, supaya aku bisa lebih semangat untuk share kegiatan ibu rumah tangga di videoku ini. Dan semoga aja apa yang aku share, yang aku suguhkan bisa memotivasi, bisa menginspirasi kalian semua ya teman-teman. Dan lanjut lagi ke videonya. Ini emang aku nyapunya tuh untuk sampahnya nggak aku buang, aku kumpulin gini aja ya teman-teman. Kenapa dikumpulin? Karena itu nanti untuk sisa-sisa rumput yang udah kotor, yang udah nggak bisa dimakan, itu bisa dijadikan obat nyamuk gitu ya teman-teman. Dinyalain nanti kan keluar asap, nah itu bisa untuk ngusir nyamuk. Karena meskipun sapi, nyamuk itu banyak banget yang ngerebutin ya teman-teman ya. Dan di sini ada 2 tumpuk rumput. Yang satu tadi itu untuk bahan bakar obat nyamuk untuk pengusir nyamuk buat si sapi, dan yang satunya lagi ini untuk pakannya si sapi ya teman-teman, yang masih bisa dimakan gitu. Dan jangan bosan-bosan untuk nonton videoku ini ya teman-teman ya. Aku mau ucapkan terima kasih sembari kalian nonton videoku ini. Aku mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton videoku ini, yang udah mau like, yang udah mau komen, yang udah mau subscribe, yang udah mau nyalakan loncengnya. Aku ucapkan terima kasih sekali. Dan aku juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang nonton aja dan nggak komen, nggak apa-apa, aku ucapkan terima kasih. Dan apalagi kalau yang nontonnya tanpa skip ya teman-teman. Untuk kalian yang udah berbaik hati, aku doakan semoga kebaikan kalian itu dibalas sama Gusti Allah ya teman-teman ya. Dibalas dengan diijabah semua doa-doa kalian, amin amin Allahumma amin. Lanjut, ini tuh aku mau pulang, dan ini tuh aku mau sedikit cerita ya teman-teman, bagaimana ribetnya ibu-ibu rumah tangga yang bikin vlog. Kok bisa sih yang ngerekam siapa gitu kan? Ini tuh aku ngerekam sendiri, terus nanti yang ambil kameranya ini kakak ya teman-teman. Ini emang aku sengaja aku sempilin sedikit waktu kakak mau ambil kamera. Ini emang sengaja nggak aku potong ya teman-teman, dan bisa jadi video sedemikian menariknya ditonton itu karena kita mengeditnya gitu ya teman-teman. Ada yang dipotong, ada yang dicepetin, ada yang dikurangin, pokoknya gitulah ya. Ini pemandangan waktu perjalanan pulang, karena kandang itu letaknya bukan di perkampungan, melainkan agak jauh gitu ya, di dekat hutan atau tegal kalau di sini sebutnya ya teman-teman. Kalau tegal itu maksudnya adalah kebun milik warga yang jadi satu gitu sama hutan ya teman-teman. Dan rumahku kalau dari jalan raya, jalan kampung ini ya, rumahku tuh di deket jalan kampung, makanya kalau aku dubbing itu suka berisik. Nah ini dia
Kalau rumah-rumah di sini tuh harus dipondasi tinggi-tinggi ya, kayak gini ya teman-teman. Nah ini rumahku. Insya Allah nanti kalau rumahku yang depan itu udah tertata rapi, aku mau home tour dari depan sampai belakang ya teman-teman. Aku selanjutnya ini udah di malam hari, waktu nungguin sapinya gitu ya, supaya nggak dimakan sama garangan atau binatang buas. Jadi Pak Su sama Bapak itu nungguin di kandang sapi sambil bakar singkong. Ini aku sama anak-anak itu nggak ikut nginep di sini ya teman-teman. Kita tuh pulang, yang nginep di sini cuma Bapak sama Pak suami aja. Nanti kalau udah fajar muncul baru pulang ke rumah gitu ya teman-teman ya. Tapi ini sapinya cuma ditungguin cuma 3 malam aja ya teman-teman. Kata bapak tuh nggak apa-apa kalau udah nggak ditungguin, karena kandangnya tuh udah dikasih lampu terang banget, jadi udah nggak takut lagi kalau ada hewan buas yang mau makan anak sapi ya teman-teman. Terima kasih karena udah mau menonton videoku yang sederhana ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.